Silakan duduk. Selamat pagi. Dengan Ibu siapa ya? Ibu Mita. Oke, Ibu Mita. Gimana Ibu, ada keluhan apa? Aduh, ya ini dok, saya pusing akhir-akhir ini. Sebentar, gitu. saya catat. Pusing ya? Udah 1 bulan kurang lebih dok, itu saya pusing. Terus ada lagi? Agak nyeri di ulu hati gitu loh dok. Hati. Oke, nyeri ulu hati. Sudah berapa tadi? Pusingnya sudah 1 bulan? Hampir sebulan. Oke. Tadi ngomong-ngomong sudah di tensi di depan ya sama suster di depan? Iya, udah. Oke. Berapa tadi itu ya? Saya belum catat. Katanya 180 dok. Ya ampun Iya dok. Tuhan, 180 per berapa Bu? Per 90? Oh per 90, ya ampun Tuhan. Ini tinggi sekali Bu, ada apa ini? Parah banget ya dok. Ya kalau dibilang parah sih parah. Karena ini tinggi sekali tekanannya dan nyeri ulu hati. Kira-kira ada pikiran, ada stres mungkin? Iya itu dok. Ya sedikit cerita sih dok. Jadi akhir-akhir ini itu tetangga saya. Saya tuh sudah sering kali bilangnya dia gitu loh dok, supaya nggak buang sampah di depan rumah saya, tapi tetap aja tuh orangnya ngeyel loh dok. Wah, jadi mungkin ini Ibu tentang hati ya. Hati ya dok. Iya, mungkin pegel karena dari rasa pegel akhirnya bisa jadi ke pusing dan darah tinggi, tekanan darah jadi naik. Gini Bu, sambil saya tulis resep dan tunggu ini ya, sambil nunggu obatnya di luar. Iya dok. Saya mau kasih sesuatu nih buat Ibu nih. Boleh enggak? Boleh. Saya kasih saran. Nah, Udah boleh dok. kira-kira kalau saya lihat sih kita ini kayaknya mau ngobrol tentang kasih. Kan Bu Mita tadi katanya lagi sebel sama tetangga. Iya, Nah, dong. enggak bisa menerima kalau tetangganya menyebalkan ya Bu Iya. ya. Nah, iya. Kira-kira saya pagi hari ini mau ngasih sesuatu nih sama Bu Mita tentang kasih dan penerimaan ya. Bu Mita tahu enggak 2 hal ini? Kasih dan penerimaan ini dalam hidup kita itu kira-kira menurut Bu Mita ini sesuatu yang berharga enggak? Iya penting sih dok. Kasih dan menerima orang Penting lain. ya? Kita mengasihi orang lain, kita bisa menerima orang lain, itu sesuatu yang berarti ya dalam hidup ini ya. Nah, begitu juga tadi yang sudah Bu Mita jelaskan sama saya, kan tidak mudah toh untuk mengasihi orang, untuk mencintai, mengasihi, menerima orang lain yang tidak menyukakan hati kita, yang menyebalkan kayak tadi Bu Mita. Akhirnya apa? Ibu jadi pusing, jadi stres ya kan, tekanan darah jadi naik, jadi malah banyak penyakit. Nah, saya kok jadi inget ya, maaf sebelumnya Ibu ke gereja kan? Ya puji Tuhan ke gereja. Oh ke gereja, rajin baca Alkitab kan? Kadang-kadang sih dok. Aduh kadang-kadang. Saya ini mau kasih perumpamaan, saya mau mengulas 2 kisah nih. Kira-kira Ibu tahu enggak ya ceritanya tentang perempuan yang berzina? Pernah denger dok? Iya, yang sama Yesus akhirnya ditolong itu, tahu ya? Oh tahu. puji Tuhan, tahu sama yang Sakius. Sakius tahu. Iya. Nah, saya mau sampaikan sesuatu nih. Dari cerita yang perempuan yang berzina itu, kalau saya boleh mengulas, itu kan perempuan ini didapati oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi berzina. Dan akhirnya dibawa kepada Yesus. Tujuannya apa sih waktu itu? Tujuannya orang-orang Farisi ini kan supaya perempuan ini diadili, dihakimi ya kan. Harapannya seperti itu, supaya Yesus, ayo kita lemparin perempuan ini bersama-sama. Mungkin ya harapannya orang-orang Farisi waktu itu seperti itu. Ternyata responnya Yesus waktu itu gimana? Bu Mita ingat enggak? Dia nulis di tanah gitu ya? Nulis di tanah, lalu Yesus bilang gini kan, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu pada perempuan itu. Iya kan? Nah, coba ya. Saya agak-agak lupa, jadi kita baca aja ya. Nggak apa-apa Ibu ya, sambil nunggu resepnya. Nah, ini nih. Di Yohanes 8 ayat 9 sampai 11. Nah, tapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Setelah mereka dengar Yesus bilang, siapa yang belum pernah berbuat dosa, ayo silahkan duluan lempar. Tapi ayat 9 bilang, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu
yang tetap di tempatnya, betul tadi ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada perempuan itu, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Begitu juga cerita tentang yang Zakius. Zakius tahu kan Bu? Iya tahu. Gimana coba Bu? Yang orang pendek naik pohon itu kan Dok. Oh betul. Kita jadi ngomongin ini ya, nggak apa-apa ya. Iya, dia penasaran sama yang namanya Yesus pada itu kan. Sampai dia naik pohon, dia pengen lihat Yesus seperti apa. Pada dasarnya Zakius ini seorang pemungut cukai. Dan pada saat itu juga pekerjaan ini adalah dianggap sebagai pekerjaan yang berdosa, pekerjaan yang tidak baik. Sehingga pada waktu Yesus tahu Zakius sedang naik pohon untuk melihat dia, malah Yesus apa? Ini orang berdosa juga loh, sama seperti perempuan berzina ini. Yesus bilang apa? Pada Zakius, turunlah ya kan? Yesus bilang, "Turunlah, aku mau mampir ke rumahmu." Dan kembali lagi, respon dari orang-orang sekitar, kok mau sih Yesus mampir di rumah orang berdosa gitu kan? Itu kan orang yang menyebalkan, sama seperti Bu Mita tadi kan, menghadapi tetangga yang menyebalkan gitu. Tapi gimana sih caranya supaya aku bisa seperti Yesus, meskipun menghadapi orang-orang yang menyebalkan, tapi dia tetap bisa, tetap berada sama orang-orang ini, iya kan? Nah, balik lagi coba respon Yesus pada waktu itu, dia gimana Bu? Mau ke rumahnya si Zakius ini kan? Kalau dilihat dari dua kisah ini, dari kisah perempuan yang berzina sama yang Zakius ini, Yesus selalu berada di antara orang-orang berdosa. Dia memilih dekat atau mendekati orang-orang yang berdosa. Bahkan tidak hanya dua kisah ini, bahkan di kisah-kisah yang lainnya pun begitu. Nah, ini jadi saya teringat tentang perkataan Yesus dalam Lukas 5 ayat 32, bahwa Yesus datang bukan untuk memanggil orang yang benar, tetapi untuk orang yang berdosa, supaya apa? Supaya mereka bertobat, supaya kita bertobat. Nah, tentang kasih dan penerimaan ini yang saya ingin sampaikan ke Bu Mita. Yesus ada untuk orang-orang ini, bahkan untuk kita juga, untuk Bu Mita juga, untuk saya juga. Tapi bukan berarti karena Tuhan Yesus tidak mau menghukum ya, atau menyetujui perbuatannya perempuan yang berzina tadi, atau juga menyetujui pekerjaan dari Zakius. Bukan itu, semata-mata hanya karena bentuk kasihnya. Seperti tadi yang di Yohanes 8 ayat 11 yang tadi kita baca bersama-sama, bahwa aku pun tidak menghukum engkau, ketika Yesus berkata seperti itu sama perempuan berzinanya. Aku pun tidak menghukum engkau. Tetapi Yesus bilang, pergilah, tapi jangan bikin dosa lagi ya. Itu. Nah, ini nih poinnya buat Bu Mita. Ini masukan dari saya Bu ya. Nah, gimana nih supaya saya bisa tetap mengasihi Dok, sama seperti Tuhan Yesus mengasihi orang yang menyebalkan. Nah, saya mau tanya Bu Mita, punya hubungan yang intim dengan enggak sama Tuhan? Ya, saya sedang berusaha sih Dok. Nggak harus apapun itulah Bu, usahakan ya Bu ya, punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita punya kita bisa mengenal Tuhan, semakin mengenal Tuhan, sehingga akhirnya kita bisa menangkap hati Tuhan. Terserah Bu Mita bagaimana caranya Bu Mita berhubungan dengan Tuhan, baik itu dengan berdoa, ataupun baca firman, atau juga memuji Tuhan, berpuasa, atau sekadar berbicara bersama Tuhan, terserah. Yang penting usahakan untuk memiliki hubungan dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dipenuhi kasih-Nya. Karena Yesus itu sendiri kasih. Ya kan Bu Mita? Coba nih, di 1 Yohanes 4 ayat 7-8 saya membacakan. Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi barang siapa tidak mengasihi, nah cross check ya Bu ya. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih.
Tapi saya yakin, saya bersyukur Bu Mita akhirnya bercerita sama saya, akhirnya kita bisa sama-sama belajar ya Bu ya. Itu. Nah, tapi Bu Mita tidak cukup kita cuma tahu kebenarannya. Oh, kita harus mengasihi. Tetapi sia-sia juga kalau kita tidak memiliki atau menghidupi kasih Yesus. Jadi ibarat itu ya kebenaran tanpa kasih Yesus, yang ada hanya penghakiman atau tuntutan ya kan. Kita tahu kebenaran. Orang itu menyebalkan, harusnya nggak boleh, harusnya tidak menyebalkan, harusnya jadi orang yang baik. Tapi kalau kita tidak punya kasih Yesus, kita hanya menuntut dia untuk berubah. Kenapa sih dia nggak berubah gitu kan? Tapi yang berbeda, ketika kebenaran, ketika kita tahu kita harus berbuat apa, ketika kita tahu hal yang benar, dan kita punya kasih Yesus, yang ada adalah sebuah penerimaan. Jadi Bu Mita bisa lebih enteng lagi menerima tetangga yang tadi suka buang sampah sembarangan, mungkin bisa ditegur dulu atau diajak makan bersama dulu gitu Bu, ya kan? Nah, berarti poinnya itu harus punya kasih Yesus. Poinnya harus punya kasih Yesus dengan cara bagaimana? Punya hubungan dengan Tuhan ya Bu ya. Dan yang terakhir nih yang kedua, ingat perintah Tuhan nggak Bu? Yang mana tuh Dok? Itu yang di Matius 22 ayat 39. Kasihilah itu loh, kasihilah sesamamu manusia. Iya, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi Bu Mita melakukan apa yang menjadi bagian Bu Mita, saya juga melakukan apa yang menjadi bagian saya, mengasihi. Tapi tentang perubahan hidup seseorang, tetangga Bu Mita itu mau berubah apa enggak, nah itu bagian Tuhan. Sama seperti waktu Rasul Paulus bilang gini kan, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Kita mengasihi aja, kasihi aja, kita belajar untuk mengasihi. Minta kekuatan sama Tuhan dengan punya hubungan dengan Tuhan supaya kita lebih kuat lagi mengasihi, gitu ya Bu ya. Nah, saya jadi banyak ngomong nih Bu, nggak apa-apa ya Bu ya. Nggak apa-apa Dok, nggak apa-apa. Ini nih saya sambil tulis resepnya. Iya, Dok. Ini ya. Resep buat apa tadi itu penurun tekanan darah sama nyeri ulu hatinya bisa dapat di apotik ya Bu ya. Siap Dok. Nah ini satu resep buat Bu Mita, tolong dibaca. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Amin ya. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi selamat mengasihi, selamat berjuang di dalam Tuhan. Terima kasih Dok. Punya yang tadi itu saya bilang punya hubungan dengan Tuhan supaya kita lebih lagi punya kekuatan untuk mengasihi Tuhan. Yang kedua, ingat apa tuh tadi sarannya dari Tuhan ya, perintah Tuhan untuk saling mengasihi. Siap. Terima kasih Bu Mita. Terima kasih banyak ya Dok. Silakan ditebus di depan ya. Ya, Tuhan Yesus berkati, cepat sembuh. Ya.